Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulha Basiru dengan NIM 2210121156, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya sebagai guru pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 7. Oke anak-anak, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu ada sikap sabar dan optimis dalam Al-Quran dengan dua subtema. Yang pertama ada hukum bacaan mat, yang kedua ada ayat Al-Quran tentang sikap sabar dan optimis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian serta ketentuan hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil sesuai kaidah tajwid, serta mampu menerapkannya dalam bacaan surat pendek. Peserta didik juga mampu menghafal dan memahami isi kandungan Quran Surah Al-Balad, Quran Surah Az-Zumar, dan Quran Surah Al-Baqarah. Adik-adik, di sini sudah ada yang tahu mengapa mempelajari ilmu tajwid sangat penting? Mempelajari ilmu tajwid sangatlah penting bagi setiap umat muslim karena kitab suci seorang muslim itu adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, harus sesuai dengan hukum bacaannya. Jika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan hukum bacaannya, akan merubah makna atau arti dari ayat tersebut. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Masuk pada materi ilmu tajwid. Menurut bahasa, ilmu tajwid berarti membaguskan, menjadikan bagus, atau pembagusan dalam kurung perbaikan bacaan Al-Quran. Sedangkan, kalau menurut istilah, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membicarakan tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid di sini ada dua. Yang pertama ada fardu kifayah dan yang kedua ada fardu ain. Fardu kifayah bagi orang yang ingin mempelajari ilmu tajwid tersebut, sedangkan fardu ain atau wajib bagi orang yang ingin membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Masuk pada materi huruf mat. Huruf mat ini ada tiga, yaitu alif, ya, dan waw. Mat tobi'i. Mat tobi'i adalah huruf mat yang dibaca panjang sepanjang dua ketukan atau dua harokat. Sesudah huruf mat yang mati tidak diikuti huruf hamzah. Pada huruf alif, mat tobi'i itu terjadi apabila ada huruf alif mati terletak setelah harokat fathah. Nah, ini ada beberapa contohnya. La roiba zalika alkitabu. Nah, perhatikan pada huruf zalika, di za ini dia berharokat fathah. Nah, di depannya dia bertemu dengan alif mati, maka itu disebutkan dengan mat tobi'i. Sedangkan pada huruf ya, mat tobi'i itu terjadi apabila ada huruf ya mati terletak setelah harokat kasroh. Nah, ini ada beberapa contohnya. Alladzina, fihi, dan yuqimuna. Nah, perhatikan pada yuqimuna ini di ki dia berharokat kasroh dan di depannya itu ada huruf ya mati, maka hal tersebut disebut dengan mat tobi'i. Pada huruf waw, mat tobi'i itu terjadi apabila ada huruf waw mati terletak setelah harokat dhamma. Ini ada beberapa contohnya. Perhatikan yuqimuna dan yuqinuna. Nah, di mu ini dia berharokat dhamma dan dia ketemu dengan waw mati. Begitu juga di yuqinuna. Nah, maka itu disebut dengan mat tobi'i. Masuk pada mat far'i. Jadi mat far'i ini adalah huruf mat yang dibaca sepanjang 5 atau 6 harokat. Nah, pada mat far'i ini ada beberapa poinnya, tetapi di sini kita hanya membahas dua. Yang pertama itu ada mat wajib muttasil, yaitu mat wajib muttasil ini apabila ada mat tobi'i yang diikuti hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya 2,5 alif atau 5 ketukan atau harokat.
Dan mad jaiz munfasil, ini apabila ada mad tobi'i yang diikuti hamzah pada kalimat lain, maka panjang bacaannya dibaca sepanjang 2, 4, atau 5 harokat. Oke, baiklah, ini ada beberapa contoh dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, perhatikan dulu yang pertama pada mad wajib muttasil. Di sini ada contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, yang bunyinya ulaika sawaun alaihim. Nah, di sini kan ada huruf alif mati yang bertemu dengan hamzah, tetapi dia dalam satu kalimat. Nah, maka itu disebut dengan mad wajib muttasil. Ini ada tanda merahnya. Kemudian pada mad jaiz munfasil ada contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya bima unzila wa ma unzila. Nah, ini kan ada huruf alif mati yang bertemu dengan hamzah, tetapi dia pada kalimat yang berbeda atau kalimat terpisah, maka itu yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Ingat bahwa perbedaan dari mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ini, mad wajib muttasil itu apabila ada mad tobi'i yang bertemu dalam satu kalimat, sedangkan untuk mad jaiz munfasil itu apabila ada mad tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat lain atau kalimat terpisah. Masuk pada materi ayat Al-Quran yang membahas tentang sikap sabar dan optimis. Quran surah Al-Balad ayat 1-10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kemudian ada juga Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang membahas tentang sikap sabar dan optimis yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang terakhir ada Quran surah Az-Zumar ayat 56 yang membahas tentang sikap sabar dan optimis yang bunyinya Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dari ketiga surat tersebut kita dapat menerapkan isi kandungan dari Quran surah Al-Balad, Quran surah Az-Zumar, dan Quran surah Al-Baqarah ini. Yang pertama ada sikap positif. Kita harus selalu mencari sisi positif atau sisi baik dalam segala situasi. Kemudian selalu mengambil pelajaran berharga dalam setiap masalah atau kesulitan yang dihadapi. Kemudian pada sikap sabar yang dapat kita terapkan, yang pertama ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, dan sabar dalam kemaksiatan. Oke, baiklah anak-anak, itulah materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.